Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya, dan diriwayatkan, anin nabiyyi, dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya nabi, qala, telah bersabda, ma jalasa qaumun yadhkurunallaha ta'ala illa nadahum munadin minas sama'i. Ma jalasa, tiada duduk, kaumun, satu kaum, yadhkurunallaha, mereka berzikir kepada Allah Ta'ala, zat yang maha luhur, illa, kecuali, nadahum, memanggil kepada mereka, munadin, sang pemanggil, minas sama'i, dari langit. Qumu, bangunlah kalian dari tempat dudukmu, buddilat, telah diganti, sayyi'atukum, keburukan-keburukan kalian, hasanatin, dengan kebaikan-kebaikan. Wa ghufirat, dan telah diampuni, lakum, bagi kalian, jami'an, seluruhnya. Wa ma qa'adat, dan tiada duduk, iddatun, segolongan, min ahlil ardi, dari penduduk bumi, yadhkurunallaha, mereka berzikir kepada Allah Ta'ala, zat yang maha luhur, illa, kecuali, qa'adat, duduk, lahu, baginya, illa qa'adat, kecuali duduk, ma'ahum, bersama dengan mereka, iddatuhum, sejumlah mereka yang duduk, minal malaikati, dari golongan para malaikat. Qala, telah berkata, Syaqiqun Az-Zahidu, telah berkata Imam Syaqiq Az-Zahid rahimahullahu ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepadanya. An-nasu, orang-orang, yaqumuna, mereka bangun, min majlisi, dari majlisku, ala salasi asnafin, ada dalam 3 kelompok. Kafirin mahdin, wa munafiqin mahdin, wa mu'minin mahdin. Kelompok yang pertama, kafirin, orang-orang kafir, orang kafir, mahdin, yang benar-benar kafir. Wa munafiqin, dan orang munafik, mahdin, yang benar-benar munafik. Wa mu'minin, dan orang mukmin, mahdin, yang benar-benar beriman. Qala, berkata Imam Syaqiq Az-Zahid, li'anni, karena bahwasanya aku, ufassirul Qur'ana, telah menafsirkan Al-Quran, tentu sesuai dengan kehendak Allah. Fa'aqulu, lalu aku berkata, anillahi ta'ala, bahwa aku membaca tafsir ini datangnya dari Allah Ta'ala, wa an rasulihi, dan dari rasulnya Allah Ta'ala, yakni Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman, maka siapa orang, lam yusaddiquni, faman, maka siapa orang, lam yusaddiqni, yang tidak membenarkan akan ucapanku, fahuwa, maka dia, kafirun, masuk dalam golongan orang kafir, mahdun, yang nyata. Waman, dan siapa orang, kana, adalah, yadhiqu, yang menyempit, yang tertekan, qalbuhu, hatinya, bihada, dengan ini, dengan
pelajaran tafsir yang aku sampaikan, fahuwa, maka dia munafiqun, masuk dalam golongan orang munafik, makhdun yang nyata-nyata munafik. Waman, dan siapa orang nadima yang menyesal, alama, atas apa-apa, sona'a, yang telah ia perbuat, wanawa, dan dia berniat, alla yadniba, untuk tidak melakukan perbuatan dosa, ba'da hadza, sesudah ini, fahuwa, maka dia mukminun mahdun, adalah orang mukmin yang sejati, yaitu mukmin yang nyata. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, lanjutan tentang keutamaan majelis ilmu. Kita sekarang ini sedang duduk dalam majelis ilmu. Sekecil apapun kegiatan kita, seberapapun jumlah jamaah yang hadir, kita ini sesungguhnya sedang duduk dalam majelis ilmu. Dan orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu berarti sedang mencari jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sabda Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang sedang berjalan menuju kepada majelis-majelis ilmu, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan, ya, untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang mendatangi majelis ilmu berat apa ringan? Berat apa enteng? Berat, ya. Datang ke majelis ilmu itu berat. Karena orang yang datang ke majelis ilmu hakikatnya sedang menempuh jalan menuju surga. Setan gak demen sama orang yang datang ke majelis ilmu. Karena setan itu pinginnya dia punya teman sebanyak-banyaknya nanti di akhirat ketika masuk ke dalam neraka. Jadi setan itu sedang mencari teman sebanyak-banyaknya untuk menghuni neraka. Sebab setan, iblis, sudah divonis oleh Allah mereka akan hidup selama-lamanya ada di dalam neraka. Maka terus nyari teman sebanyak-banyaknya. Salah satu cara adalah menahan orang supaya tidak hadir dalam majelis ilmu. Orang ibadah masih dilepas, tapi orang cari ilmu ditahan sama setan. Kenapa? Karena orang ibadah tanpa ilmu, ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Maka dilepas. Sholat berjamaah maghrib banyak, ya. Tapi di antara yang hadir dalam sholat maghrib berjamaah tadi, antara yang tahu tentang syarat rukunnya sholat dengan yang tidak tahu syarat rukunnya sholat, kira-kira lebih banyak mana? Lebih banyak yang tahu apa lebih banyak yang nggak tahu? Oh, kira-kiranya lebih banyak yang nggak tahu. Nah, orang seperti itu dilepas sama setan. Kenapa? Biarin dia ibadah, orang ibadahnya ditolak, tidak diterima oleh Allah. Sehingga tidak kaget kita di mana-mana, ya, ada pengajian maghrib sampai isya. Waktu sholat maghrib berjamaah masjid musolanya penuh, giliran ngaji yang tertinggal di pengajian, berapa persen ini yang hadir?
dari jamaah maghrib dengan yang ngaji, ini yang tertinggal berapa persen? Ya, lumayan 10%, 15%, apa 20%. Berarti lebih sedikit. Lebih sedikit. Karena orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu berpotensi ibadahnya menjadi benar. Sementara orang yang tidak hadir di majelis ilmu berpotensi ibadahnya menjadi tidak benar. Itu kenapa setan gondelin, megangin kaki orang untuk tidak datang ke majelis ilmu. Saya tidak bicara di musola ini saja, di beberapa tempat juga seperti itu. Ya. Ibadah rajin tapi tanpa ilmu, itu setan masih seneng, biarin dia ibadah. Ya. Tapi ibadah rajin, kemudian yang ibadah punya ilmu, maka setan kesal. Ya. Setan kesel, marah. Kenapa? Karena berarti ibadahnya akan diterima oleh Allah. Sementara itu, bahwa orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu itu akan memiliki keuntungan tersendiri dibanding dengan orang yang tidak duduk dalam majelis. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Ma jalasa qaumun yadhkurunallaha ta'ala illa nadahum munadin minas sama qumu faqad buddilat sayyi'atukum hasanatin wa ghufirat lakum jami'an. Tiada duduk satu kaum, satu golongan yang mereka berzikir kepada Allah, mereka ingat kepada Allah, kecuali ada sang pemanggil yang memanggil dari langit, yang kita tidak dengar suara panggilannya. Dia mengatakan, kumu faqad buddilat sayyi'atukum hasanatin. Bangun, bangun. Ya, selesai dari majelis ilmu, diperintahkan untuk bangun. Kenapa? Karena keburukan-keburukanmu telah diganti dengan kebaikan. Keburukan yang kita perbuat sudah diganti oleh Allah dengan kebaikan. Sebab bahasa Allah, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan yang diperbuat oleh seorang hamba itu bisa menghapuskan keburukan. Telah diganti keburukan-keburukanmu dengan kebaikan-kebaikan. Berarti orang yang duduk dalam majelis ilmu, duduk dalam majelis zikir, majelis ibadah, keluar dari majelis itu keburukannya telah habis. Keburukannya sudah habis, sudah tidak lagi memiliki keburukan. Sekalipun di dalamnya tidak ada kalimat istighfar, karena sudah secara otomatis orang berbuat baik, maka dosa keburukannya hapus lewat kebaikan. Yang kedua, wa ghufirat lakum jami'an. Dosa-dosamu semuanya sudah diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Maka yang begini malaikat seneng, tapi setan enggak seneng. Ya. Kerjaan kita yang begini malaikat seneng, sementara setan kesel. Kesel. Kenapa? Wah, sia-sia saya sudah menggoda ya, orang itu ya, sudah menggoda
orang itu dia sudah banyak punya dosa yang nanti di akhirat bakal masuk neraka buat temen dia, dosanya diampuni oleh Allah. Itu keistimewaan orang yang duduk dalam majelis ilmu, majelis zikir, dan majelis ibadah. Yang kedua, wa ma qa'adat iddatun min ahlil ardi yadhkuruna Allah ta'ala illa qa'adat alaihimul malaikah. Tiada duduk sejumlah orang dari penduduk bumi yang mereka dalam duduknya itu berzikir kepada Allah, kecuali menemani duduk bersama mereka adalah para malaikat sejumlah orang yang duduk di majelis itu. Bahkan dalam riwayat lain banyak malaikat yang hadir di majelis itu muddata basorin, sejauh mata memandang itu isinya malaikat semua. Malaikat-malaikat itu duduk bersama dengan orang yang ada dalam majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat, kemudian beristighfar, memohonkan ampunan kepada orang-orang yang duduk di majelis itu. Sampai kapan? Hatta yastaiqadha minal majlis, sehingga selesai dari majlis. Masya Allah. Jadi kita ditemani oleh para malaikat. Cuman aja mata kita nggak lihat, karena mata kita mata dunia, mata dunia, mata awam, mata dunia lah. Mata dunia itu tidak mampu tembus memandang pandangan-pandangan yang gaib. Malaikat kan gaib, tidak terlihat oleh mata kepala. Tidak tembus dalam pandangan mata gaib, sehingga kita tidak lihat secara zahir. Tetapi akan terlihat secara batin. Orang yang sering duduk dalam majelis ilmu, majelis zikir, majelis ibadah, ketika mereka sering ditemani oleh malaikat, maka orang itu akan diberikan as-sakinah, diberikan ketenangan dalam hidupnya. Orang yang sering duduk dalam majelis ilmu, hatinya diberikan ketenangan. Yang kedua, diberikan berkah oleh Allah. Allah berikan berkah. Apa bentuk keberkahannya? Ziyadatul khair, bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Nilai kebaikan kita nambah, sementara keburukannya menjadi berkurang karena sering dengar nasihat-nasihat yang ada dalam majelis ilmu. Masya Allah. Maka gerakan-gerakan seperti ini itu berat, sehingga Allah mensejajarkan orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu, majelis zikir, majelis ibadah itu disejajarkan kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Siapa orang yang berangkat ke majelis ilmu, majelis zikir, majelis ibadah, fahuwa kal mujahid fi sabilillah hatta yarji'a. Dia seperti orang yang jihad di jalan Allah sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Terhitung sedang berjihad di jalan Allah. Idza mata famata syahidan. Kalau dia mati, lagi ngaji, duduk nyender, matanya merem, mulutnya mangap, dari awal sampai selesai nggak bergerak-bergerak. Begitu selesai ngaji adzan isya, digorok-gorok temennya yang di sebelah, ambruk. Pak, bangun pak, udah isya, ambruk. Nggak taunya meninggal dunia. Maka dia mata syahidan, dihitung mati syahid.
Umpamanya naik kendaraan, pulang dari majelis ibadah, majelis zikir, majelis ilmu, kecelakaan dia meninggal dunia, maka in mata syahidan, meninggalnya terhitung mati syahid. Ya. Kalau umpamanya pulang dari ngaji karena jalannya becek, terus kemudian lampunya gelap, lalu dalam perjalanan digigit ular atau disengat kala jengking, dia mati, maka mata syahidan, dia mati terhitung mati syahid. Begitu mulianya orang-orang yang duduk dalam majelis-majelis ilmu, ditemani Pak oleh para malaikat. Ya. Maka kita jangan ragu, ya, ketika ada majelis ilmu digelar, ya, dibuka majelis ilmu, jangan ragu untuk selalu hadir. Upayakan pula oleh kita, hadirkan orang-orang dekat kita. Semisal anak yang kesempatannya ada, biar hadir. Istri kalau tidak ada kegiatan lain, ya ajak ikut majelis ilmu. Sehingga jangan bicara malam, kan majelisnya bapak-bapak, majelisnya ibu-ibu kan siang, ya. Itu panitianya atau pengurusnya, ya. Malam pengurusnya bapak-bapak, yang ngaji ibu-ibu boleh nggak? Boleh. Jangan kan ngajinya bapak-bapak, ya. Kan ada tempatnya sendiri di belakang. Karena itu harus ada kepedulian oleh kita kalau sedang digelar majelis ilmu. Umpamanya pengajiannya ibu-ibu, penuh di majelis ini ibu-ibu, bapak bisa ikut hadir di mana? Di luar, dengerin, ya. Dengerin, karena sama, ya, nilainya dia hadir dalam majelis ilmu. Akan ada ketenangan batin, ya. Akan ada namanya as-sakinah. Allah sebutkan, ya, dialah Allah, ya, yang telah menjadikan ketenangan pada hati orang-orang yang beriman. Huwallazi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'min, fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah zat Allah yang telah memberikan sakinah, memberikan ketenangan di hati orang-orang mukmin, liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya iman-iman mereka menjadi bertambah. Gerakkan, ajak orang-orang sekitar kita untuk duduk dalam majelis ilmu. Anak kita, istri kita, saudara kita, tetangga kita. Mereka mau berangkat, kita mendapatkan keuntungan 2 kali lipat. Keuntungan pertama adalah pahala kita dalam berangkat ke majelis ilmu. Keuntungan yang kedua, ngajak orang, orangnya jalan, maka kita mendapati tambahan pahala 1 dari orang yang ikut sama kita. Tanpa dikurangi itu pahala orang yang ikut sama kita. Kalau ngajaknya 2, berarti pahalanya jadi 3. Pahala dirinya sendiri 1, pahala perolehan dari ngajak 2 orang 2, jadi 3. Kalau ngajaknya 4 orang, pahalanya jadi 5, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ayo, kita harus punya inisiatif, harus masuk dalam mindset kita, masuk dalam pikiran kita. Saya mau ngaji, tidak mau sendirian, saya mau ngajak orang lain. Bila perlu, misalnya orang itu diajak, saya giliran jalan ini narik nih. Sekarang kamu kalau narik dari maghrib sampai isya dapatnya berapa? 20.000.
Udah, ntar tarikanmu 20.000 saya yang bayar. Ya, kamu duduk aja dulu di majelis ilmu bareng sama saya. Sampai Isya ntar saya bayar 20.000. Nggak apa-apa itu. Namanya kita berkorban untuk memperoleh nilai-nilai kebaikan. Kecuali kalau nariknya dari maghrib ke Isya 2 juta, nah kita suruh nombokin ya mikir-mikir dulu. Tapi kerja tarikan apa maghrib sampai Isya dapatnya 2 juta, nggak ada kali ya. Iya. Narik sapi ya nggak tahu dah. Ya. Iya. Ini teman-teman yang biasa Gojek itu kalau maghrib sampai Isya dapatnya berapa? Iya. Ya paling ya 1 tarikan, ya baru 1 tarikan udah Isya. Nah kita mulai berpikir seperti itu. Bila perlu ajak anak kita, ya. Anak kita ada kesibukan lain, ajak cucu kita. Anak kecil itu kudu dibiasakan masuk ke masjid, ke musola. Kalau di masjid, di musola pada berisik, jangan diomelin, jangan ditabok, apalagi diusir suruh pulang, jangan. Dididik, dibimbing supaya mereka punya tanggung jawab. Ya. Anak kecil berisik di masjid, musola itu sudah dari dulu. Dulu kita kecil juga begitu, demenannya bercanda. Apalagi zaman sekarang nggak ada tempat bermain, begitu masuk masjid, musola, tempatnya lapang, udah muter-muter aja dia. Kesempatan supaya anak-anak itu terbiasa masuk ke masjid, ke musola, dibikin enjoy itu anak di masjid, di musola. Jangan diomelin, jangan dibentak-bentak. Kalau diomelin, dibentak-bentak, kata dia, nggak asik ke masjid, nggak asik ke musola, diomelin mulu, gue males dah ke masjid, ke musola. Akhirnya sampai gede nggak terbiasa ke masjid, ke musola. Ingat nggak dulu bapak-bapak habis ngayap dari mana-mana, pulang tidurnya di mana? Di langgar kalau zaman dulu, ya, tidurnya di musola. Ya. Iya, habis nonton wayang nggak pulang, ya, pulangnya ke musola. Ya. Begitu adzan subuh bukan ikut sholat, pindah tidur doang, cari tempat yang lain. Ya, ya Allah. Jadi biarin terbiasa untuk datang ke masjid, musola. Jadi ketika kita hadir di majelis ilmu, maka kita ditemani oleh malaikat, minimal malaikat yang hadir sejumlah orang yang hadir dalam majelis ilmu. Ini ada berapa ini? Ada 20 orang, berarti 20 malaikat menemani kita. Lebih banyak dari itu, maka lebih banyak lagi malaikat yang menemani kita. Apakah malaikat butuh ilmu dari kita? Tidak. Tapi berangkatnya malaikat menemani kita atas perintah Allah. Ada malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah, itu ditugasi untuk mencari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir dan ibadah, supaya kemudian ikut duduk di sana dan mendoakan orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu, majelis ibadah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya apa yang disampaikan oleh Imam Syaqiq Az-Zahid. Beliau seorang ulama, majelisnya dihadiri oleh banyak orang. Kalau sekarang ibaratnya yang sedang booming, yang sedang naik daun, itu Gus Ikdam, ya, di Jawa Timur, ya. Gus Ikdam di Jawa Timur. Beliau Gus masih muda, katanya lahiran tahun 90, ya.
90 apa 91. Buka majelis, nama majelisnya Sabilut Taubah, jalan menuju taubat. Yang dihimpun adalah anak-anak ex pemabok, ya. Mantan pemabok, mantan preman, ya. Ya, pokoknya anak-anak yang nggak karu-karuan, ya. Itu dihimpun dalam majelis namanya Sabilut Taubah. Dinasihati dengan gaya dia sebagai anak muda. Sekarang yang hadir justru tidak sekedar dari kalangan umat Islam, dari kalangan agama lain ikut ngaji. Hebat nggak tuh? Ya. Belakangan orang Hindu, bos perusahaan, itu bosnya datang ngaji, kemudian karyawannya yang Islam, yang non Muslim disuruh berangkat ngaji. Ada yang orang Kristen, ya. Ada yang orang Konghucu, ya. Ada Hindu Buddha, pada datang ikut ngaji di majelisnya Gus Ikdam, ya, sedang booming sekarang ini, ya. Artis-artis pada datang, termasuk artis dangdut, datang dikasih panggung untuk nyanyi sholawat, ya. Masya Allah. Mungkin di sisi lain orang yang nggak demen dakwah cara seperti ini akan mengatakan, gimana sih itu pengajian sih ada nyanyiannya, pengajian sih kumpul laki perempuan, padahal dipisah-pisah itu, ya, nggak ngumpul bareng-bareng jadi satu. Namanya orang nggak suka dicari sisi-sisi yang dianggap negatif, ya. Padahal sisi positifnya sungguh luar biasa. Kenapa? Kalau bahasa Gus Ikdam, nggarangan, ya. Nggarangan tahu nggak? Luwak, ya. Yang dia makan buahan, makan ayam, makan apa tuh luwak, ya, ya musang tuh luwak tuh di Hankam tuh masih banyak itu. Tempo hari cucu saya nangkep tuh luwak tuh, ya, nggarangan, ya. Itu kan kalau lagunya Nasidaria kan kampret, ya. Mangga masih di poonan, ya, belum ditawar, ya, belum dibeli sudah dimakan sama kampret. Nah, itu ya model-model yang berkotal begitu, ya. Ngumpul dinasehati, ya, akhirnya pada jadi baik, ya. Ada belum lama ini saya lihat di YouTube-nya itu pakai topi aja masih miring, kaosnya dipegang, pakainya celana lepis, sobek dengkulnya, mendekat kepada Gus Ikdam, katanya saya cinta sama Gus Ikdam, ya. Tapi kenapa mulut kamu bau, katanya. Ya, itu dikumpulkan di situ, diberikan nasihat dengan gaya dia, pelan-pelan, kemudian meninggalkan hal-hal yang buruk. Pelan-pelan dia mengikuti hal-hal yang baik. Nah, itulah majelis. Karena doa malaikat yang hadir itu juga mendukung menjadi orang yang tidak baik kemudian menjadi baik. Terus seperti itu. Ya, sekalipun pada kenyataannya yang Hindu ya tetap agamanya Hindu. Kemudian yang Kristen tetap agamanya Kristen, karena di situ tidak ada pemaksaan yang hadir ngaji ke sini harus Islam, kalau non Muslim harus masuk Islam, tidak. Sebab memberikan pencerahan dari sisi-sisi akhlak yang baik, dari sisi-sisi naluri-naluri yang baik, tidak menyinggung, ya, kepada lain orang, ya, tetapi justru menarik simpati kepada lain orang. Sampai orang luar negeri itu, ada orang dari Turki, ada orang dari mana, ya, ya, karena dengar berita kajiannya Sabilut Taubah, atau mungkin lihat di TikTok Instagram gitu, akhirnya pingin lihat, datang, Masya Allah, datang. Tapi kemudian kata Imam Syakik Az-Zahid,
Orang yang datang itu ada dari kalangan kafirun mahdun, ya, kafir sejati. Ada juga yang datang dari munafiqun mahdun, orang munafik sejati. Ada pula yang datang dari mukminun mahdun, orang mukmin sejati. Lalu Imam Syaqiq Az-Zahid yang mentafsirkan Al-Quran, ya, memaknai hadis terus disampaikan, ya, dengan bil hikmah, dengan bil mau'izatil hasanah, ya, sampai akhirnya ada yang kafirun mahdun menjadi mukminun mahdun, ya. Yang tadinya kafir sejati karena mendapati sentuhan nasihat yang baik, dia meninggalkan kekafirannya, masuk dalam Islam. Ada pula yang karena dasarnya memang kafir, dia tetap kafir, tidak masuk Islam. Ada, ya. Ya. Zaman Rasulullah aja ada yang model begitu, ya. Apalagi zaman sekarang. Ada pula yang orang-orang itu munafik, ya. Agama hanya lipstik, agama hanya kebiarnya saja, zahirnya saja, tapi hakikatnya, batiniyahnya dia belum mengamalkan ajaran agama. Ada yang begitu, ya. Ngaji pada datang, ya, ya, tapi hatinya belum bersih untuk memperoleh nasihat. Nah, yang begitu munafiqun mahdun, munafik yang sejati. Tapi ketika ada sentuhan, ya, sentuhan halus dari nasihat, ada yang kemudian kemunafikannya hilang, maka menjadi mukminun mahdun. Jadi mukmin sejati. Tapi ada yang bubar dari majelis tetap jadi orang munafik. Ya, kayak istilah yang suka disampaikan oleh, ya, kalangan para asatid, ya. Ada undangan kendurenan ba'da isya, ya. Apalagi kemudian yang ngundang orang kaya, orang yang di masjid, di musola sholat belum rapi, dia sudah datang duluan di tempat undangan. Ada yang begitu? Ada nggak? Misalnya di sini kita yang sholat isya aja belum selesai, tapi mereka sudah datang duluan di tempat yang diundang, di tempat yang ngundang. Ada yang begitu? Nah, berarti kira-kira sholat isya apa enggak tuh? Ya, kalau kita mau husnudzon, ya, oh mungkin isyanya ntar habis kendurenan gitu, ya. Tapi masa iya sebegitu pentingnya mendahulukan undangan kendurenan, membelakangkan sholat isya? Ya pantasnya kan orang di masjid musola aja masih pada sholat, ya belok aja dulu ke musola, sholat bareng, rapi sholat baru jalan bareng. Itu akan lebih cakep, lebih bagus. Umpamanya ada di sini, umpama, ya. Tapi sih saya dengar mah enggak, ya. Ya nggak tahu saya ada apa enggak gitu, ya. Jadi benar apa kata Imam Syaqiq Az-Zahid, ada yang kufur tetap kufur, yang munafik tetap munafik, yang mukmin tetap mukmin. Ada yang kufur menjadi mukmin, yang munafik menjadi mukmin, dan yang mukmin tidak mungkin menjadi munafik apalagi menjadi kafir. Kenapa? Karena hatinya telah terkunci dengan kebaikan-kebaikan yang dia peroleh. Sampai tataran perilaku kehidupan sehari-harinya, orang yang sering duduk dalam majelis ilmu pasti akan berbeda dengan orang-orang yang tidak duduk dalam majelis ilmu. Baik sikap, tutur kata, kelakuan itu pasti akan berbeda. Yang orang mukmin dia akan menjadi orang yang man nadima ala ma sana'a wa nawa alla yadhniba ba'da hada.
Yang golongan orang mukmin begitu mendapati nasihat-nasihat yang baik, maka apa yang dia perbuat berupa keburukan, dia akan berhenti dan menyesal. Kemudian niat untuk tidak melakukan perbuatan dosa kembali. Misalnya ada nilai-nilai kebaikan yang di situ disampaikan, maka ada niatan yang kuat untuk bisa mengamalkan nilai-nilai kebaikan. Itu ciri-ciri orang mukmin begitu. Ciri orang yang beriman, mendapati pelajaran yang baik, dia berniat untuk melakukan apa yang telah diajarkan berupa kebaikan. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ini nasihat pertama datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua dari Imam Syaqiq Az-Zahid. Barangkali ada yang akan menambahkan, masih ada waktu sedikit, dipersilahkan. Ya. Mana kedudukan yang lebih tinggi, ilmu, nasab, atau akhlak? Mana kedudukan yang lebih tinggi, ilmu, nasab, atau akhlak? Dahulukan akhlak. Akhlak yang baik, sekalipun dia tidak punya ilmu, maka dia akan dihormati oleh orang lain. Akhlak yang baik, sekalipun dia nasabnya dari orang biasa, orang rendahan, sebab akhlak dia baik, maka orang akan hormat sama dia. Orang berakhlak kemudian diisi dengan ilmu, maka menjadi sempurna. Ya. Akhlaknya ada, ilmunya ada, maka dia menjadi sempurna. Akhlaknya ada, ilmunya ada, nasab keturunannya orang-orang baik, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Jadi akhlak dulu. Ya. Akhlak dulu, adab dulu yang harus kita rubah. Tata krama, ya. Sebab Rasulullah menyampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus mula-mula adalah untuk membangun akhlak yang mulia. Akhlak dulu. Dahulukan adab dan akhlak. Maka anak kecil itu zaman dulu sering dibawa-bawa sama orang tuanya. Diajak silaturahim kepada ulama. Ya. Diajari cara salaman kepada ulama. Oh, salim deh, salim. Oh, salaman cium tangan. Kalau salamannya kurang pas, bukan begitu salamannya, begini nih, dicium tangannya Pak Kiai misalnya begitu. Kemudian ketika bertemu banyak orang, ayo salim. Itu akhlak dulu diajarkan. Nah, pelan-pelan ilmunya dimasukkan. Sebab ketika akhlak saja ilmunya nggak ada, nggak naik dia. Nggak naik. Ya. Apalagi kemudian akhlaknya ada, ilmunya sempurna, keturunannya orang-orang baik, maka dia akan menjadi manusia yang mulia. Bukan mulia sebab keturunannya semata, tapi mulia karena ilmu dan akhlak. Orang keturunan orang mulia tapi akhlaknya tidak baik, maka orang tidak akan memberikan penghormatan kepada dia. Orang ilmunya tinggi tapi nggak ada akhlaknya, hormat nggak orang lain? Belagu banget sih, emang dikira orang pinter di kampung sini elu doang, kan begitu. Maka dahulukan akhlak. Sesudah akhlaknya bagus, isi dengan ilmu. Apalagi kemudian keturunan dari orang-orang baik, maka nasab keturunan belakangan. Karena ternyata sekalipun orang tuanya orang berilmu, orang tuanya orang terhormat, belum tentu anaknya menjadi orang berilmu dan orang terhormat. Kalau dia tidak belajar, dia tidak menuntut ilmu, maka ilmu tidak akan sampai sekalipun dia anak ulama.
sekalipun anak orang awam, ya, tetapi ketika dia belajar dengan baik, akhlaknya bagus, ilmunya ada, maka dia akan menjadi orang terhormat sekalipun anak orang awam. Maka ketika Allah menurunkan ayat yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyita minal hayyi, ya, Sayyidina Abi Bakar memahami tidak sekedar Allah mengeluarkan dari benda mati makhluk hidup atau mengeluarkan dari makhluk hidup sesuatu yang mati, tetapi Allah mengeluarkan orang-orang istimewa dari orang-orang biasa. Allah melahirkan orang-orang istimewa dari keturunan orang-orang biasa, dan Allah pula melahirkan orang-orang biasa padahal berangkat dari keturunan orang-orang yang istimewa. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong colek dulu, colekin dulu.